Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kajian kali ini bersama Profesor Ahmad Soekardja, kita akan membahas tentang jauhkan sifat angkuh. Sebenarnya apa sih Prof ciri-ciri dari orang yang bersifat angkuh itu? Ya. Angkuh itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan tinggi hati, congkak, angkuh, sombong. Keangkuhan adalah sifat, tabiat, watak angkuh. Ketinggian hati, kesombongan. Ciri orang yang sombong, yang angkuh, antara lain senang memandang orang lain sebagai orang yang lebih rendah, meskipun orang lain itu lebih tua, lebih senior, atau lebih dalam hal yang lain, misalnya jabatan, kepangkatan. Tapi orang yang angkuh suka merendahkan orang lain. Tidak mau, berat sekali untuk menyapa orang lain. Maunya selalu ingin disapa lebih dahulu. Ditanya dulu, baru mulutnya terbuka. Kalau berpapasan misalnya, tidak mau memberi salam lebih dahulu. Nunggu orang lain dulu mengucapkan salam. Hal lainnya, orang angkuh, orang sombong itu tidak mau memuji orang lain. Pantang memuji orang lain. Dirinya ingin selalu dipuji. Sifat lainnya yang ada pada orang angkuh, kaku sifatnya itu, dan mudah bersitegang dengan orang lain. Ya, tadi kita membahas tentang ciri-ciri ya, beberapa ciri-ciri orang yang angkuh, Prof. Nah, tentunya kita juga gimana sih obatnya tuh apa supaya kita tidak menjadi orang yang angkuh ya? Mengobati keangkuhan orang itu sebenarnya modalnya sudah ada pada diri orang itu. Dia punya otak, punya akal. Kalau dia asah IQ-nya, intellectual quotient-nya, kecerdasan otaknya, dia akan mengontrol diri. Tepatkah dia bersikap seperti itu? Ditambah dengan emotional quotient, kecerdasan emosi, itu sudah ada pada dirinya. Lalu akan lebih bagus lagi kalau dia mempertajam yang disebut spiritual quotient, kecerdasan spiritual yang berintikan kedekatan kepada Tuhan, kepada Allah, senang beribadat, dan lain-lain. Ciri-ciri orang yang ingin memperbaiki dirinya dari keangkuhan, dia perlu mencari obat. Dapat disederhanakan, dia merubah keangkuhan dengan sikap ramah dan rahmah. Ramah itu sopan, santun kepada yang lain. Rahmah itu senang berkawan, senang bergaul, senang menyenangkan orang lain. Intinya di situ akan rubah tuh sikapnya yang angkuh. Ya, di antara ciri lainnya, baik dan manis tutur kata dan sikapnya. Jadi berbeda dengan tadi. Berpasangan dengan orang melengos mukanya. Wajahnya dipelengoskan, misalnya dipalingkan ke tempat lain. Itu ciri orang angkuh. Tetapi kalau menatap orang yang kebetulan berpapasan, lalu mendahului mengucapkan salam, nah ini ciri orang yang tidak angkuh. Obatnya juga menjadi peramah, bertabiat, rahmah, kayak tadi. Dan itu diwujudkan dalam ucapan, dalam perbuatan. Lalu kebalikan dari sifat angkuh,
dia perlu mengobati dengan menjauhi segala sikap dan sikap keangkuhan atau kesombongan. Ya. Nah, itu apa aja tuh, Prof, yang harus kita jauhi ya dari sikap angkuh tadi? Iya. Ya, untuk menjauhi sifat angkuh tadi, ya perlu tahu dulu dia bahwa Al-Quran itu tidak menghendaki, tidak menghendaki orang berperilaku dan bersifat angkuh. Angkuh itu dalam Al-Quran disebut dengan kaburo. Ya. Orangnya mutakabir, orang yang angkuh, orang yang sombong. Kalau banyak mutakabirun atau mutakabirin. Salah satu ayat menyatakan kadzalika yatba'ullahu ala kulli mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati orang yang takabur, bertindak sebagai mutakabir, orang yang angkuh, sombong, lagi sewenang-wenang, seenaknya sendiri. Itu ciri orang yang angkuh begitu. Dibenci oleh Allah. Tetapi kalau tidak mau sadar, tidak mau tobat, ya Allah akan mencapnya memang dia orang yang takabur gitu, orang yang sombong. Ya. Nah, tua muda, besar kecil, pria wanita bisa terhinggapi sikap takabur. Orangnya menjadi angkuh, sombong, mutakabir. Mari kita ganti dengan sifat kebalikannya. Antara lain sikap ramah dan rahmah. Jangan sampai kita berperilaku sedemikian rupa, dirasakan atau tidak, menjadi anak cucu Fir'aun. Fir'aun itu tokoh legendaris keangkuhan. Fir'aun adalah sang raja, raja di raja, engkongnya keangkuhan. Ya. Lalu kalau tidak boleh menjadi anak cucu Fir'aun, jadi anak cucu siapa? Ya sebagaimana Al-Quran menyatakan bahwa manusia pertama itu Adam. Jadilah anak-anak cucu-cucu dari Adam alaihissalam, nabi panutan umat manusia yang ramah dan rahmah. Ya, baik Profesor Ahmad Soekardja, menarik sekali kajian kali ini. Semoga kita terjauhkan dari sifat angkuh dan tentunya yang kita harapkan dan kita harus wujudkan adalah menjadi orang yang ramah dan rahmah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.